Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan berbicara tentang bagaimana caranya supaya Tuhan senang kepada kita. Kita tahu bahwa tujuan kita hidup dan diselamatkan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Namun bagaimana caranya? Apakah yang bisa membuat Tuhan senang kepada kita? Di sini firman Tuhan mengajarkan kita di kitab Mazmur pasal 147 ayat 11. Agar Tuhan senang kepada kita, ada dua hal yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu yang pertama, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang mencari Dia, orang-orang yang datang beribadah kepadanya, orang-orang yang memperhatikan firman-Nya dan melakukan perintah-Nya, orang-orang yang memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Bukan sebaliknya kita mengabaikan tentang Dia, kita malas beribadah kepada Dia, kita tidak peduli terhadap firman-Nya. Bukan. Tetapi ada rasa menghormati Dia dengan sangat tinggi, mengagungkan namanya dengan cara beribadah, taat firman-Nya, dan melayani Tuhan. Nah, kalau kita memiliki kehidupan seperti demikian, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan setia, kita takut akan Tuhan, maka Tuhan senang kepada kita. Orang-orang yang selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari, dia selalu berpikir, apa yang harus saya lakukan supaya Tuhan berkenan kepada saya? Apa kata firman Tuhan? Saya mau lakukan. Orang-orang yang dimana sebelum dia bertindak, dia berpikir terlebih dahulu, apakah ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Atau sebaliknya Tuhan benci terhadap perbuatan ini jikalau saya lakukan. Kalau Tuhan senang, saya mau lakukan. Tetapi kalau Tuhan tidak senang, maka saya akan jauhkan perbuatan tersebut. Jadi di sini ada rasa suatu hormat yang sangat tinggi, begitu mengagungkan nama Tuhan, mengutamakan Tuhan Allah. Itulah yang dimaksud takut akan Dia. Bukan berarti kita takut akan Dia seperti kita dalam kehidupan sehari-hari takut akan sesuatu lalu kita sembunyi, menghindari, menjauhi. Bukan. Tetapi ada rasa mau dekat kepadanya, mau melakukan apa yang Dia mau. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan dengan takut akan Dia, maka Tuhan pun akan senang kepada kita. Dia akan menyukai kita. Dia akan berkenan kepada kita. Itulah yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu takut akan Tuhan Allah kita. Yang kedua, Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Orang-orang yang tidak mengandalkan dirinya sendiri. Orang-orang yang tidak sombong. Orang-orang yang tidak tinggi hati. Banyak orang yang sombong yang hanya mau mengandalkan dirinya sendiri. Dia pikir dia bisa segalanya. Dia pikir tidak membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, apalagi manusia. Hanya dirinya sendiri. Dengan kekuatan, dengan kepintarannya, dia meninggikan diri dan dia menjamin dia bisa melakukan semuanya. Nah, orang-orang yang seperti meninggikan diri Tuhan tidak senang. Tetapi sebaliknya Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang yang merendahkan diri dan datang kepada Tuhan untuk
berharap kepadanya, untuk bersandar kepadanya, untuk menunggu akan pertolongannya. Tidak dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia mengatakan, Tuhan Allah, ada kekuatanku, ada pertolonganku. Maka aku akan datang kepadanya, aku akan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Allah, dan aku akan menunggu dengan sabar, dengan tekun, menunggu pertolongan daripada Tuhan Allah. Sebab hanya dari Dialah ada pengharapan. Orang-orang yang seperti demikian, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatannya, dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap apa yang dia rencanakan, apapun itu, dia selalu datang kepada Tuhan, berdoa, mencari Tuhan. Karena dia sadar bahwa segala sesuatu bisa berjalan karena Tuhan Allah. Dia sadar bahwa dia hanyalah manusia lemah, Tuhan Allah Maha Kuasa. Maka dia akan datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Misalnya kalau kita ada masalah, sakit, bukan mengandalkan uang kita. Walaupun kita punya banyak harta, tapi sebaliknya kita harus datang berdoa kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita, menyembuhkan kita. Ataupun kita ada suatu masalah kekhawatiran terhadap ekonomi kita, bukan mengandalkan kekuatan kepintaran kita, bukan mengandalkan manusia, tetapi kita datang kepada Tuhan, mencari Dia, berharap kepadanya. Orang-orang yang seperti demikian dikatakan di sini Tuhan senang, karena kita bergantung kepada Tuhan Allah. Tuhan mau seluruh hidup kita ini kita gantungkan kepada Tuhan Allah. Inilah hal yang bisa membuat Tuhan senang kepada kita. Kalau kita melakukan dua hal ini, yaitu takut akan Dia dengan cara beribadah, melakukan firman-Nya, melayani Dia, dan yang kedua dengan cara kita berharap kepadanya, berharap akan kasih setia-Nya, bukan mengandalkan diri kita sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan senang kepada kita, maka tentunya Tuhan akan selalu memimpin kita, Tuhan akan selalu menyertai kita, Tuhan akan selalu mendengarkan doa kita. Bahkan Tuhan selalu akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memberikan kita berkat-Nya, karena Dia senang kepada kita. Bagaikan kita kalau senang kepada seseorang, maka kita akan gampang bermurah hati, gampang menolong, gampang memberikan sesuatu kepada orang yang kita senang tersebut. Demikian juga kalau Tuhan senang kepada kita dengan melakukan dua hal itu tadi, maka ketika kita di dalam pergumulan misalnya, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Kalau Tuhan menyukai kita, maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Itulah yang akan kita terima jikalau kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita sudah tahu bahwa tujuan hidup kita, tujuan kita diselamatkan adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan banyak kita mungkin belum tahu bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan, supaya Tuhan senang kepada kita, yaitu takut akan Tuhan dan berharap akan kasih setia-Nya. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita, dan dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah kehendak Tuhan dan harus kita lakukan sebagai anak-anak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.